Shalom adik-adik semuanya. Pagi hari ini kita bertemu kembali, mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ayo siapa yang sudah siap, ayo duduk yang bagus. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dengan sungguh-sungguh kita mau berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Yuk semuanya tutup mata, kita mengangkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, yuk semuanya kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Nanti Pak Cornelius yang berdoa. Mari adik-adik kita akan berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan.
Bapa kami di dalam sorga, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Kami ingin beribadah kepada Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya dalam ibadah ini anak-anak boleh menikmati kehadiran-Mu, sukacita yang dari Roh Kudus boleh memenuhi setiap hati anak-anak-Mu yang rindu, yang haus untuk berjumpa dengan Engkau, dalam mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Engkau pakai kami semuanya, para pemuji, para pemain musik, bahkan anak sekolah minggu yang sudah siap hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya pengurapan dari Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, sehingga pagi ini kami akan beribadah dengan penuh sukacita. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, bahkan segala kuasa kegelapan setan iblis coba mengganggu ibadah kami pagi hari ini. Kami ikat, kami tolak, perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Biarlah roh sukacita, Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Dan kami akan buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Pagi hari ini kita memuliakan nama Tuhan, ya. Semua bersukacita? Amin. Bu Kur bersukacita? Pak Kur? Amin. Nah, siap memuji Tuhan ya? Yuk kita memuji Tuhan. Yesus pokok. Siap ya semuanya pakai gerakan. Yuk semangat semuanya. Kita, ada kakak kita, ada adik kita, ada mama, ada papa ya. Yuk waktu katakan kau, kita tunjuk satu dengan yang lainnya. Ya, semuanya pakai gerakan, semuanya semangat, tidak boleh loyo-loyo. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, oke? Yuk, Yesus pokok. Yesus,
lanjutkan pujian Sungai Sukacitamu. Yuk semua ya. Sungai Sukacitamu mengalir dalam. Yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalammu. Yuk menari semua ya. Bukan percaya Tuhan ada tempat kita di tempat ini. Amin. Nah, Tuhan Allah di tengah-tengah kita besar. Ya nanti pakai gerakan semuanya ya. Ikuti kita yang di sini Pak Kor, Bu Cornelius, Bu Pil ya. Yuk.
mau siapkan hidup kita mau siapkan hati kita. Ayo duduk yang rapi, kita mau mendengarkan apa Dek? Firman Tuhan ya. Yuk semuanya siapkan hidup kita seperti wanita. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai bukan akan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai bukan akan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai bukan akan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk Salam, semangat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Doa kami Pak Filipus agar anak-anak di rumah tetap semangat dalam mengikuti ibadah streaming pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Pak Pil minta anak-anak mempersiapkan diri, mengambil Alkitab kalau yang punya Alkitab, mengambil iPad kalau punya iPad atau iPhone, kita buka bersama-sama Alkitab kita. Bahkan lebih daripada itu, kita buka hati kita buka pikiran kita agar firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadikan kita
anak-anak yang hebat. Nah, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, tema kita adalah jadilah anak yang hebat bagi Allah. Sekali lagi, jadilah anak yang hebat bagi Allah. Nah, kita akan baca dulu ayat mas kita yang terdapat dalam kitab Mazmur 119 ayat 141. Demikian firman Tuhan. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 dan pasal yang ke-23. Tadi Pak Pil katakan bahwa tema kita adalah menjadi anak yang hebat bagi Allah. Tentu anak-anak berpikir bagaimana cara kita menjadi anak-anak yang hebat bagi Allah. Kalau mungkin anak-anak di sekolah, kalau mungkin anak-anak di rumah bisa berkata, aku mau jadi anak yang hebat. Aku mau jadi anak yang hebat. Baik di sekolah menjadi anak yang hebat, baik di rumah menjadi anak yang hebat. Nah, anak-anak, apakah ada dalam Alkitab tentang tokoh anak yang menjadi anak yang hebat? Kalau anak-anak membaca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 sampai pasal yang ke-23, kita menemukan cerita tentang seorang raja yang sangat-sangat muda, bahkan masih anak-anak, yang bernama Yosia. Yosia menjadi raja pada waktu umur 8 tahun. Siapa nama ayahnya? Ayahnya seorang raja yang memerintah raja Yerusalem. Namanya adalah Manase. Sedangkan ibunya adalah Zedida. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar untuk mencontoh, belajar untuk meneladani seorang Yosia, di mana Yosia menjadi anak yang hebat bagi Allah, menjadi anak yang hebat bagi Allah. Nah, anak-anak, apa yang membuat Yosia ini menjadi anak yang hebat? Tentu untuk menjadi anak yang hebat ini tidak ujuk-ujuk, ya, tidak otomatis jadi anak yang hebat, tidak. Anak yang pandai, anak yang pintar itu biasanya diawali dengan ketekunan belajar, ya, tekun belajar, baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Dengan ketekunan belajar inilah anak-anak akan menjadi anak yang pandai, akan menjadi anak yang pintar. Demikian juga Yosia menjadi anak yang hebat bagi Allah. Tentu ada hal-hal, ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Yosia sehingga Yosia dikatakan sebagai aku adalah anak yang hebat. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosia ini? Apa yang diperbuatnya oleh Yosia ini? Apakah seperti kita ketika anak-anak sekolah pagi-pagi
sudah mempersiapkan diri datang ke sekolah, atau ketika anak-anak masuk di dalam kelas, anak-anak konsentrasi melihat ke depan, mendengar Bapak Ibu guru menjelaskan atau menerangkan. Nah, Yosia melakukan sesuatu yang mungkin anak-anak belum pernah melakukannya. Kira-kira apa anak-anak yang dilakukan oleh Raja Yosia? Sekalipun umurnya masih 8 tahun, tetapi Tuhan dan orang-orang Yerusalem dan orang-orang Yehuda, mereka sepakat, mereka memilih agar Yosia ini menjadi menggantikan ayahnya Manase yang sudah meninggal. Nah, ada beberapa yang dilakukan oleh Yosia. Yang pertama adalah Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti bapa leluhurnya Daud, dan tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Hebat kan? Yosia sudah melakukan apa yang benar. Nah, bagaimana anak-anak di rumah? Sudahkah anak-anak menjadi anak-anak yang melakukan apa yang benar? Ketika anak-anak di sekolah bermain dengan teman-teman, sudahkah anak-anak menjadi anak-anak yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Ketika di rumah ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ada teman, sudahkah anak-anak menjadi anak yang melakukan apa yang benar? Nah, anak-anak, ada banyak anak-anak yang setiap hari mereka melakukan apa yang tidak baik. Mereka melakukan apa yang jahat. Misalkan saja berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang saru-saru, berkata-kata yang kotor, atau mungkin berbohong terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap bapak ibu guru, dan seterusnya. Tapi Yosia tidak seperti itu. Mungkin teman sebayanya, mereka bermain-main, mereka ke sana, mereka ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Tetapi Yosia tidak seperti itu. Ini yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi bukan anak yang nakal, tetapi menjadi anak yang hebat bagi Allah, anak yang hebat bagi Tuhan. Yang kedua, selain melakukan apa yang benar, Yosia adalah mencari Allah. Ya, Yosia mencari Allah. Ini luar biasa. Ini salah satu kehebatan Yosia. Sudah menjadi anak-anak yang belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar untuk mencintai Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Hizkia suka beribadah kepada Tuhan. Yosia suka beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak? Ini kan musim pandemi, sehingga kita tidak bisa bertemu, tidak
bisa ke gereja untuk beribadah. Misalnya hanya melalui streaming. Nah, bagaimana ketika streaming dibuka jam 8 pagi misalkan? Nah, anak-anak di mana? Apakah seperti Yosia? Apakah seperti Yosia yang mencari Tuhan? Yang mencari Tuhan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Yosia adalah Yosia memiliki keberanian. Ya, Yosia memiliki keberanian. Berani untuk apa anak-anak? Bukan berani melawan orang tua, bukan berani melawan guru, bukan berani melawan kakak, bukan berani melawan teman-teman. Nah, kira-kira berani melawan apa? Ternyata Hizkia berani, ya, berani melawan, berani merobohkan, berani menghancurkan. Menghancurkan apa? Bukan batu bata, tetapi menghancurkan tempat-tempat yang dijadikan pemujaan kepada Baal. Sebab pada waktu Manase menjadi raja, di mana Manase ini mengizinkan rumah Allah dijadikan sebagai tempat penyembahan berhala. Mereka menyembah patung, mereka menyembah dewa, mereka menyembah ilah-ilah lain. Ketika Yosia menjadi raja, dia berani membersihkan rumah Tuhan dari tiang-tiang berhala. Dia menghancurkan patung-patung yang dibuat, menghancurkan patung-patung yang disembah, dibersihkan, dihancurkan semuanya. Supaya apa anak-anak? Supaya rumah Tuhan bukan untuk tempat penyembahan berhala, tetapi supaya rumah Tuhan sebagai tempat untuk menyembah kepada Allah yang sebenarnya, kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang maha kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali waktu Raja Yosia memerintahkan Safan sebagai seorang panitera raja. Safan disuruh bersama dengan teman-temannya untuk memperbaiki rumah Tuhan. Kalau tadi tiang-tiang, kalau tadi ada patung, ada dewa dirobohkan, sekarang rumah Allah mulai dibangun, mulai dibersihkan sehingga menjadi rumah Allah yang bersih, rumah Allah yang rapi. Seperti kalau anak-anak ke gereja Telogosari yang di Telogosari, kalau anak ke gereja Plamongan yang di Plamongan, kita bisa melihat gerejanya bersih, ada bunga dan sebagainya, ada lampu yang menerangi. Wah, luar biasa. Rumah Tuhan menjadi rumah kesukaan. Maka Hizkia senangnya adalah mencari Tuhan, senangnya beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Di rumah Tuhan ternyata Raja Yosia menemukan sesuatu yang tidak ditemukan di tempat yang lain. Yosia menemukan, Yosia merasa damai, merasa tenang, merasa nyaman ketika Yosia berada di rumah Tuhan. Oleh sebab itu, Safan bersama-sama dengan saudara-saudaranya, mereka membawa perbendaharaan yang isinya uang. Lah untuk apa anak-anak uang itu? Uang itu adalah untuk menggaji, ada tukang kayu, ada tukang batu,
ada tukang bangunan. Nah, itu digaji. Nah, oleh sebab itu Safan memberikan perbendaharaan kepada seorang imam besar yang namanya Imam Besar Hilkia. Ketika Imam Besar Hilkia menerima perbendaharaan di mana suku Lewi dan umat-umat Tuhan mereka mempersembahkan, ada yang mempersembahkan uang, ada yang mempersembahkan harta, bahkan mungkin ada banyak persembahan yang dipersembahkan, dan itu dibawa ke rumah Tuhan dan itu diserahkan kepada Hilkia supaya Hilkia yang mengurusi khususnya gaji bagi karyawan-karyawan yang sedang membangun rumah Allah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Hilkia membuka brankas, membuka perbendaharaan, di situ ada banyak uang di sana. Hilkia terkejut. Setelah diambil uang semuanya, Hilkia menemukan satu buku. Hilkia penasaran, apa ini? Kok ada buku di situ? Kok ada buku yang ada di situ? Hilkia menjadi heran. Karena herannya, akhirnya Hilkia mengambil buku itu. Setelah diambil buku itu, kemudian dibersihkan karena banyak debu dan sebagainya, dibersihkan. Setelah bersih, Hilkia terkejut. Ternyata Hilkia menemukan kitab Taurat. Nah, apa anak-anak, kitab Taurat ini adalah kitabnya Allah. Sebab selama ini mereka tidak lagi membuka kitab Taurat. Kenapa? Karena rumah Allah sudah dijadikan sebagai tempat penyembahan berhala, sehingga tidak ada kitab Taurat yang ada di situ. Hanya patung tok yang ada. Tidak ada Alkitab, tidak ada musik, tidak ada mimbar, tidak ada tempat persembahan, tidak ada. Setelah Imam Besar Hilkia mengambil Alkitab, kemudian Alkitab itu diberikan kepada Safan dan Safan menyampaikan kembali kepada Raja Yosia. Nah, apa yang dilakukan Raja Yosia, anak-anak? Yosia memanggil Imam Besar Hilkia tadi. Suruh apa? Suruh membacakan apa yang terdapat dalam kitab Taurat itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Raja Yosia tidak bisa membaca? Kenapa Raja Yosia menyuruh Hilkia untuk membacakan Alkitab? Akhirnya setelah dibaca Alkitabnya dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, anak-anak tahu apa yang dilakukan oleh Raja Yosia? Raja Yosia menangis. Menangis, kenapa menangis? Karena dalam Alkitab itu ternyata isinya adalah malapetaka yang akan menimpa umat-umat Allah. Hukuman Allah yang akan menimpa orang-orang penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda. Maka Yosia menangis sedih. Kenapa umat-umat Allah kok sudah menyimpang? Kenapa umat-umat Allah
sudah meninggalkan Tuhan? Kenapa umat-umat Allah sekarang sudah beralih menyembah berhala, tidak lagi menyembah kepada Tuhan? Kenapa umat-umat Allah sudah membakar korban bukan untuk Tuhan, tapi korban untuk Baal, Baal dan Baal dan Baal? Dia menangis, dia berharap, dia menangis karena kesedihan itu. Akhirnya Yosia memiliki sikap yang baik. Raja Yosia mengajak tua-tua Yehuda, mengajak umat-umat Allah untuk berdoa kepada Tuhan, minta ampun. Karena selama ini ternyata sudah menyakiti hati Tuhan. Selama ini sudah tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau anak-anak sudah tidak lagi beribadah kepada Tuhan, berarti anak-anak sudah tidak menjadi anak yang hebat bagi Tuhan. Tapi justru anak-anak membuat hati Allah sakit, membuat hati Allah sedih, membuat hati Allah menangis. Berarti kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat dosa, kalau kita tidak beribadah kepada Allah, berarti membuat Allah kita sakit, membuat Allah kita sedih, membuat Allah kita menangis. Coba kalau anak-anak pulang ke rumah, membuat hati mamahmu sakit, membuat hati mamahmu sedih, bahkan membuat hati sampai mamahmu menangis karena perbuatanmu di luar sana yang tidak mencerminkan sebagai anak yang hebat. Anak-anak sedih tidak? Kalau anak-anak sedih karena perbuatan anak-anak yang membuat papahmu menangis, yang membuat mamahmu menangis. Kalau kamu sedih berarti kamu menjadi anak yang hebat. Bukan hebat bagi manusia, tapi menjadi anak yang hebat bagi Allah. Seperti Yosia menjadi anak yang hebat bagi Allah. Nah, Yosia tidak hanya mengajak berdoa, bertobat. Dia mengikat perjanjiannya. Semua dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai orang tua, mereka mengikat perjanjian. Mulai hari ini aku mau beribadah kepada Tuhan. Mulai hari ini aku mau menyembah kepada Tuhan. Mulai pagi hari ini aku mau mengagungkan akan Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai anak yang hebat. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang yang melakukan apa yang benar, mencari Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Itulah kita, itulah aku, dikatakan aku sebagai anak-anak yang hebat bagi Allah, anak yang hebat bagi Tuhan. Tentu Tuhan senang ketika Tuhan melihat ternyata anak-anak Telogosari menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak Pelamongan Indah menjadi anak-anak yang hebat. Bahkan kalau kita sudah menjadi anak yang hebat, masa remaja, masa pemuda, sampai orang tua nanti, kita menjadi anak yang hebat, yang tidak gampang, yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi apa yang ada
di dalam dunia ini. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali menghadap kepada Tuhan. Kami sudah selesai menyampaikan cerita firman Tuhan, agar cerita firman Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak yang hebat bagi Allah, melakukan apa yang benar, mencari Tuhan, setia beribadah, sehingga Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapa yang diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini? Iya, semuanya diberkati. Ya, yuk kita mengangkat pujian, kita memberikan persembahan buat Tuhan. Kita mengangkat pujian, sayang-sayang disayang.